dibanding kita yang mungkin sambil kerja dan lain-lain. Iya. Makanya kita banyak belajar dari cerita nih teman-teman ya. Ini pada malam hari ini cerita pada ngucapin selamat Merry Christmas juga dan Oh tahun baru buat iya, cerita nih. thank you. Semoga kalian juga tahun 2023 tetap bisa semuanya sehat dan bisa cuan ya. Dia punya Porto kita tetap berkembang nih. Walaupun tahun ini bakalan banyak gujlak-gujluknya nih karena tahun politik juga gitu. Kata CR, ada dari penonton bilang Kiki rambutnya cetar sekali katanya hari ini Ibu Elvin. Rambut Luar Henry biasa cetar nih. nih hari ini. Iya, karena ini teman-teman, kalau lihat story-nya cerita udah tahu lah. Kemarin jalan-jalan ke luar negeri itu Seci ya. Seru Iya. nih, kamu aku ikutin terus nih. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan beberapa teman-teman dari Ibu Lia. PSAB, Kiki. Ya, mungkin Kiki ada view Iya. nggak tentang PSAB? PSAB itu kemarin aku beli sebenarnya eh, nggak ada, aku cuma tiba-tiba lihat nih di layar aku tiba-tiba ada yang lewat, loh kok di saham tiba-tiba udah naik harganya dan secara teknikal itu udah ngebreak resisten lumayan nih dari bulan September ya. Loh kok naik? Terus aku sempat cari beritanya, ternyata PSAB itu udah mau mengaktifkan dia punya tambangnya. Memang PSAB ini kan gold juga kan. Jadi tahun ini berarti tahun ini sejumlah tambang emasnya akan mulai dikembangkan. Jadi mungkin ya harganya juga udah turunnya lumayan hancur ya. Jadi mungkin karena harga emas tahun ini juga diperkirakan akan cukup bersinar. Memang nanti kita akan bahas deh mengenai metal-metal lainnya selain coal, metal-metal apa sih yang kayaknya akan menarik juga. Nah, ini karena emas ini akan perform tahun ini karena memang banyak kayak China sama Rusia itu lagi ngumpulin gold. Dari berita tahun lalu deh, aku udah share kan mengenai yang ada investor yang beli dalam jumlah besar dan diduga itu China mengumpulkan gold karena mereka untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar. Jadi istilahnya pembayaran bisa dengan gold. Namanya dari petrodolar menjadi petrogold. Nah, itu yang membuat harga gold itu cenderung agak naik. Dan kalau teman-teman ada duit lebih mungkin banyak boleh ngumpulin emas beneran yang beli aja tuh di Topet kayak gitu, ada cuan dikit beli aja, katanya sih itu bakalan bisa ikut naik juga gitu. Jadi ya karena PSAB itu satu bergerak dalam sektor tambang emas dan proyek tambang emasnya yang di Bakan itu akan jalan. Jadi itu yang membuat PSAB ya sempat naiknya lumayan dan diiringin dengan kenaikan volume. Jadi ya tapi ya memang kemarin naiknya cukup banyak dan ini pullback dulu atau koreksi dulu. Kelihatannya sih masih menarik, tapi MACD-nya agak hati-hati karena udah agak tinggi sih. Nah, secara MACD mungkin bisa juga ada profit taking dulu, tapi hari ini udah mulai naik lagi sih. Tapi ya saham komoditi mah ngikut harga gold mah. Kalau goldnya naik ngikut kayak gitu. Apalagi Ki ya, kalau sampai benar ini inflasi Amerika turun, akhirnya The Fed mulai agak ngerem Iya, naikin bunga, malah ini bisa-bisa itu loh, malah emas pivot tuh ya. malah bisa, karena dia paling telat Iya, ya, paling lagging. iya. Nikel udah naik, batu bara udah naik, minyak udah naik, dia tahun lalu kan paling Emas. Iya. ketinggalan. Makanya nih, kalau suku bunga udah mulai agak Kemarin turun, kan malah bisa. Kemarin kan inflasi US juga turun kan ke Betul. 6,5 per Desember. Jadi secara bulanan malah US itu mencatatkan deflasi. Jadi kayak itu makanya membuat itu market itu kemarin daunnya lumayan naik, kemudian The Fed kan memproyeksi kalau misal kelambatan kenaikan suku bunga US 25% jika inflasinya itu udah mulai melandai. Jadi habis itu mungkin ya orang akan pikir wah pivot nih. Kalau udah pivot berarti akan potensi marketnya lebih seru lagi. Nah, makanya emasnya langsung naik lagi tuh kemarin ke 1%-an. Jadi ya Bitcoin aja sampai naik 5%. Berarti kan wow, udah mulai ada building confidence sih. Makanya hari ini ada beberapa saham teknologi juga kayak Goto ya yang hari ini juga naik gitu. Ya, nah misalnya kita ngomongin tadi kan kita ngomongin emas juga, batu bara. Nah sebenarnya ada juga yang menarik nih, banyak juga metal base metal kayak copper, nikel, aluminium, timah diprediksi juga akan menguat nih tahun ini. Cuman nikel mungkin karena udah tipis ya sekarang, jadi kalau kamu lihat nih kadang-kadang kita cek harga nikel tuh
sore naik kenceng. Oh, udah seneng dong. Kita tidur dengan hati gembira. Ternyata besok pagi cuma plus tipis. Memang udah nggak liquid, jadi kadang-kadang kelihatannya kayak orang ada intervensi nggak sih biar jangan naik terlalu kencang. Jadi ya yang tahun ini bisa perform banget kelihatannya koper. Koper itu memang tembaga itu adalah adanya diperkirakan ada kenaikan demand dari China, karena China itu kan salah satu konsumen atau pengguna base metal terbesar juga ya, termasuk koper ya. Jadi ekonominya diperkirakan akan ada aktivitas lebih tinggi, jadi kebutuhan permintaan input untuk industri di China akan naik, maka harga koper itu juga naiknya lumayan nih. Makanya koper, timah juga kalau kita perhatiin udah berapa hari ini timahnya naik terus, harga timah komoditasnya dan saham timahnya belum terlalu gerak sih. Makanya hari ini tadi sore aku beli sih pas closing harga saham timahnya itu. Di harga closing kelihatannya cukup menarik walaupun ini belum ngebreak, tapi kalau kita ngeliat dari Bollinger Band udah mulai mengecil deh. Ntar kamu cek Saham apa, Ci? timah sih. Saham apa tadi? Timah. Oh, timah, Teams. Teams. Oke. Kalau Antame kan udah 2000-an tuh. Udah lumayan lah. Kalau Teams tuh masih 1185. Jadi masih di bawah. Jadi tadi aku closing aku beli sih karena aku lihat loh kok harga timahnya internasional juga naik. Jadi itu beberapa base metal yang lumayan menarik gitu. Karena tahun ini akan naik, diprediksi akan naik dengan adanya reopening di China, karena gimana kan naik. Mantap. Jadi teman-teman silakan nanti analisa lebih lanjut karena view-nya tadi udah dibahas langsung sama cerita tentang base metal. Memang sekarang udah mulai menarik karena opening dari China, tapi memang komoditas tertentu ya. Kalau tadi cerita mention tuh timah dan copper dan juga emas. Iya. Copper juga kayaknya ada gangguan supply dari ini deh, dari Chili. Outputnya kelihatannya akan nyusut 6%. Jadi memang pas Cina-nya mau open, outputnya juga lagi ada gangguan. Jadi itu yang membuat harga copper juga naiknya tinggi sampai sekarang sekitar 4 ribuan. Ada prediksi bahwa tahun ini bisa sampai 9.000 sampai 11.000 menurut analis yang aku baca ya di media online hari ini. Katanya ada yang memprediksikan katanya harga tembaga nanti bisa sampai 9.000 sampai 11.000 per ton sepanjang 2023. Apakah itu benar? Kita kan nggak tahu. Ya kita lihat aja. Tapi ada juga yang bilang bahwa akan turun balik kok sekitar 4.000 4.500 di akhir 2023. Ya kita lihat aja. Memang tahun kemarin kan copper nggak perform. Jadi tahun ini bisa jalan. Gitu. Tapi semuanya disclaimer on ya, jangan lupa. Iya, mungkin pada nungguin Ki. Kok tadi bilang copper tapi MDKA nggak disebut nih. Udah naik kan MDKA. MDKA itu naik. Top foreign buy-nya gila sih, tiap hari beli. Tapi MDKA ya kalau aku bilang ya, kalau teman-teman boleh perhatiin, kalau beli itu biasanya paling enak buy on weakness deh. Atau buy dia kalau lagi turun. Kalau lagi naik tuh aduh, kadang-kadang suka di-prank, suka dijualin tuh berapa harga ke bawah. Kadang kita udah seneng nih. Wih, asik, udah nge-break, udah cuan. Tiba-tiba kita ke restroom ya, balik lagi lah. Kenapa turun 3-4 poin? Ternyata ada yang take profit atau ada yang jualan. Saham koper apa aja? Oke, ada MDKA, ada BRMS. Ya, ada juga mungkin Medco secara nggak langsung ada juga karena melalui amannya. Tapi ya biasanya MDKA, BRMS, ya itulah yang banyak dibeli orang. Oh yang ngomong-ngomong Medco juga secara teknikal hari ini nge-break. Medco itu secara teknikal sangat menarik ya, karena ada rumor bahwa anak usahanya Aman Mineral itu akan listing soon. Jadi tahun ini awal-awal tahun banyak IPO gede nih. Jadi ya itu mungkin menjadi katalis kenaikan Medco juga karena anak usahanya itu akan IPO. Nah biasanya kalau IPO-nya berhasil, ya mudah-mudahan sih nggak kayak tahun lalu ya. Tahun lalu inget nggak? Ada ASLC IPO, begitu IPO kelar asalnya turun, ya semoga sih nggak kayak gitu. Jadi ya Medco. Oh ya kalau ngomongin Medco kita jadi ingat oil ya. Oil juga
agak recovery lah, agak mulai ada kenaikan. Yang aku bingung kan kemarin oil turun banyak kan. Terus ada yang kayak oilnya turun katanya lah, harusnya kalau China reopen bukan kebutuhan oilnya juga naik ya, nanti kan mereka bekerja pada buka pabrik, kebutuhan juga minyak juga akan naik dong. Nah ini baru minyaknya baru mulai ada kenaikan, dan Goldman hari ini prediksi bahwa minyak akan kembali ke level 101 ya. Kalau oil naik biasa Medco lagi, Elsa lagi, energi lagi, ya paling itu aja yang biasa suka dibeli. Archie aku bingung nih, banyak banget yang ngomongin Archie hari ini. Ya dia gold sih, pure gold sih, menarik sih, menarik. Cuman Archie bener, iya ya. banyak banget. Udah lama saya jarang dengar ya. ada yang nanya Archie. Ini sekarang lagi rame lagi ya. Iya. Nih Ci, tadi kan kita udah bahas base metal, terus udah ada berbagai sektor. Nah, ini mungkin ada satu penanya dari Ibu Doniari ya. Sektor konsumer menarik nggak? Mungkin karena lihat BlackRock kemarin katanya ngebeli beberapa saham defensif nih Ci. Oh, ini mungkin pertanyaan jadi ke sektor konsumer. Oh iya memang. Gimana? Kalau sama Daniel atau sama Bernard memang kita kadang ngobrol semua sektor yang semuanya kita mau cover. Ya consumer memang tahun ini banyak sekali analis-analis buy side, sell side atau dari sekuritas itu yang menjagokan sektor consumer. Kenapa? Karena tahun ini kan tahun politik, jadi ya mungkin banyak sekali akan ada saweran, mungkin untuk bantuan tunai itu kan langsung dibelanjakan untuk sektor saham-saham untuk konsumsi ya, umumnya kayak mie, dan makanya BlackRock juga nggak mau ketinggalan, langsung dia ngelihat ada peluang di sana. Nah dia juga ngumpulin, dari sebenarnya itu memang tahun ini kemungkinan tahun consumer sih untuk saham-saham karena itu kan ya dana untuk politiknya juga lebih tinggi daripada sebelumnya, jadi itu juga menjadi katalis untuk barang-barang konsumsi primer juga untuk naik ya. Mungkin terus sama Mayora banyak juga nih consumer di sektor ini ya, di sektor yang banyak sektor consumer tuh banyak sekali analis yang menjagokan saham Mayora, ICBP. Nah kalau ICBP yang naik otomatis kadang Indofoodnya kedongkrak, jadi itu beberapa yang mereka suka nih. Terus ada juga retail kalau tahun kemarin tuh biasa retail yang middle up karena dianggapnya yang lebih ada dana untuk belanja pas COVID itu middle ke atas, yaitu MAPI. Makanya tahun ini ada potensi, walaupun balik lagi ke kinerja ya, karena kinerjanya kita kan belum tahu, ada potensi untuk Ramayana. Ramayana kan memang layanin low base, jadi mungkin itu bisa menjadi tahun untuk Ramayana untuk rebound, karena tahun kemarin juga sangat nggak perform, walaupun dia ada buyback lah segala macam, nggak bisa naik. Jadi ya apa tahun ini juga menjadi tahun kenaikan untuk RALS ya, mungkin chances itu ada sih. Terus yang jadi consumer lain, kenapa? Itu ya Ci ya, kalau itu lebih ke arah kayaknya consumer yang non cyclical Ci. Kayak lo kemarin tuh kayak Poultry beberapa kayak Kevin mulai ada. Kan kalau kita lihat BlackRock tuh kayaknya ngoleksinya tuh banyak ke sana tuh arahnya. Iya, Kevin chartnya bagus loh, banyak banget yang call buy kemarin karena teknikalnya menarik. Itu sempat naiknya, bayangin aja 3 hari naiknya gede-gede gitu. Iya. Ya walaupun ini lagi pullback lagi ya, lagi koreksi lagi. Iya. Oh ya, tadi ada yang nanya MIDI ya. MIDI aku suka sih MIDI, karena kenapa? MIDI ini valuasinya setengahnya Alfamart. Sedangkan MIDI itu dipunyai Alfamart sebesar 80%-an kalau nggak salah. Dan dia tuh tapi sekarang belum liquid. Jadi kemarin aku mau beli aja, nggak ada barang. Jadi aku kemarin beli ya susah banget, cuman dapat 2 lot, 1 lot. Hari ini baru koreksi pas ARA. Tadi aja juga ARA kan sempat 46. Nah sorenya atau setelah ARA nggak lama tuh sekitar jam 10 turun tuh, tiba-tiba ada nimpukin ARB. Tapi kalau ARB, kalau kita lihat hari ini, walaupun transaksi ARB itu ada 108.000 lot loh. Kapan lagi mau beli? Kemarin mau beli berapa? 200 lot aja susah, mesti makan berapa harga. Dan hari ini tetap ada yang makan. Kenapa menarik? Karena MIDI itu Lawson itu ada di bawah MIDI.
Jadi Lawson itu kalau kita lihat sekian lama Lawson berada di Indonesia, itu toko yang ada itu sekitar cuma 100-an.